berpikir, karena manusia adalah makhluk yang berpikir atau disebut dengan hayawan nabi, seperti dikatakan oleh Aristoteles bahwa manusia adalah animal rasional. Maka sejak kelahirannya manusia itu tidak ada yang tidak berpikir, dan anugerah yang paling besar diberikan kepada manusia berupa akal budi. Jadi akal budi ini akan digunakan oleh manusia untuk berpikir dan merenung. Begitu juga filsafat. Filsafat erat kaitannya dengan berpikir. Maka sejak kelahirannya di Yunani dulu, di mana masyarakat Yunani pada masa itu lebih percaya terhadap hal yang berbau mitos, berbau mitologi, percaya terhadap dewa-dewa yang dianggap sebagai penyelamat bagi kehidupan mereka. Nah, kemudian lahirlah beberapa orang untuk bertanya, menyoal, dan gelisah dalam dirinya, apakah betul alam raya ini di dalamnya terdapat dewa-dewa sebagai penyelamat terhadap kehidupan mereka. Ada namanya dewa Zeus yang dianggap sebagai dewa petir. Kemudian ada juga yang namanya dewa Edison yang disebut sebagai dewa laut. Jadi ketika ada petir itu dianggap perbuatan dari dewa Zeus. Ketika ada banjir, tsunami itu dianggap sebagai perbuatan dari dewa Edison. Jadi filsafat, para filosof lahir untuk mengganti hal-hal yang mitos yang dianggap tidak rasional untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Karena mitos-mitos itu tidak bisa memuaskan terhadap pikiran mereka. Maka setelah itu bergantilah hal-hal yang berbau mitos ini kepada hal-hal yang bersifat logos. Logos itu artinya akal. Oleh karena itulah filsafat ini lahir di Yunani. Pertama kali diputuskan oleh seorang filosof namanya Pythagoras. Jadi dia pernah ditanya oleh seseorang pada waktu itu, apakah Anda seorang filosof? Kemudian Pythagoras menjawab, saya hanya pecinta atau senang terhadap ilmu atau kebijaksanaan. Jadi kita bahas bertanya, apakah Anda seorang yang bijak atau seorang ilmuwan? Kemudian kita bahas menjawab, tidak, saya hanya pecinta atau senang terhadap ilmu atau kebijaksanaan. Jadi intinya, atau disebut sebagai filosofos. Jadi intinya bahwa filsafat itu hanya senang terhadap kebijaksanaan atau ilmu, bukan mengklaim dirinya sebagai ilmuwan atau seorang yang bijak. Tidak, itu awal lahirnya. Maka dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa semakin dalam orang berpikir, semakin tinggi ilmunya, maka orang itu akan semakin rendah hati, semakin tawadhu. Dan itulah filsafat. Jadi bukan tambah ilmu, bukan semakin tambah sombong atau angkuh, tidak, tapi semakin merendah dan tawadhu. Itulah filosof atau filsafat yang ada di Yunani. Oleh karena itulah manusia ini diberikan akal yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk berpikir. Bahkan tidak ada makhluk yang diberikan anugerah yang luar biasa selain manusia ini, yaitu akal budi. Bahkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah disebutkan malaikat itu justru atau bahkan disuruh sujud kepada manusia karena manusia diberikan akal yang luar biasa. Jadi itu kelebihan manusia dibanding dengan makhluk lain. Sampai malaikat disuruh sujud kepada manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi filsafat secara bahasa. Ya, kita perhatikan di depan. Jadi filsafat itu gabungan dari dua kata, yaitu filai yang artinya senang atau cinta, dan sophos atau sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi kalau digabung filosofi atau filsafat itu artinya tahu dengan mendalam tentang hikmah atau kebijaksanaan. Maka seorang filosof itu adalah pecinta menambah mencari kebijaksanaan. Seperti yang tadi saya utarakan, ketika Pythagoras ditanya, kemudian beliau menjawab, saya seorang pecinta atau pencari ilmu atau kebijaksanaan. Jadi filosofer atau
seorang filosof itu diartikan sebagai pencipta, penambah atau pencari kebijaksanaan. Pak, sebenarnya. Ya. Apakah semua orang bisa berfilsafat? Oh ya, apakah semua orang bisa berfilsafat? Dalam bukunya Hamzah dikatakan bahwa kullu insani yatafalsaf. Jadi semua manusia itu berfilsafat menurut kadar kemampuannya. Karena manusia diberikan anugerah berupa akal dan akan digunakan untuk berpikir dan bertanya. Cuma kadar kemampuannya, apakah manusia bisa berpikir sampai mendalam atau tidak? Nah, kalau manusia adalah makhluk yang berpikir, berarti tidak ada manusia yang tidak berfilsafat. Berarti semua adalah berfilsafat menurut kadar kemampuannya. Jadi seperti itu. Semua berfilsafat. Nah, filsafat itu singkat adalah kebijaksanaan. Lantas apa itu kebijaksanaan atau hikmah? Nah, kebijaksanaan adalah Islam itu atau hikmah adalah perkara tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia melalui alat-alat tertentu, yaitu akal dan metode-metode berpikirnya. Maka dalam Al-Quran dikatakan yu'ti hikmata may yasha. Jadi Allah itu akan memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki. Berarti tidak semua orang bisa diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu akan hanya memberikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Ya, Pak. Iya, silakan. Lantas apakah berada di tempat? Ya, kedudukan akal dalam agama, dalam filsafat. Jadi apakah akal itu terbatas atau tidak? Jadi dalam kaidah Islam ada bahasa Arab yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Jadi berpikirlah tentang ciptaan Tuhan dan jangan berpikir tentang esensi atau zat Tuhan itu sendiri. Jadi sudah ada batasannya dan memang kalau lihat dari bahasa Arab ini memang akal itu terbatas dan tidak sampai mencapai kepada hakikat yang sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Benar. Ya, silakan. Menurut saya akal tidak terbatas. Karena kalau dibatasi, akal akan kurang kreatif untuk memikirkan untuk mencapai kebenaran yang hakiki. Oh ya, ya dalam filsafat bisa saja terjadi. Ya, ketika akal ini dibebaskan sebebas-bebasnya, bisa jadi ketika akal ini tidak menemukan, tidak sampai kepada hakikat yang sebenarnya, lantas seseorang itu akan mengambil suatu kesimpulan atau berfilsafat bahwa there is no God. Maka tidak ada Tuhan di dunia ini, tidak ada pencipta dari alam raya ini. Ya. Tapi menurut saya akal itu terbatas. Ya. Karena dalam akal itu kita tidak bisa mungkin mencapai hakikat yang sebenarnya, hakikat yang Ya, ya kembali ke yang tadi. Kalau kita merujuk kepada kaidah akal tadi, bahwa akal memang terbatas dan dibatasi, karena tidak mungkin kita akan mencapai hakikat suatu kebenaran yang sebenarnya melalui hanya akal semata. Oleh karena itulah metode yang digunakan dalam Islam itu menggunakan dua pendekatan, yaitu berpikir dan merenung, akal dan hati nurani. Jadi kalau ini dipadukan, bisa saja orang itu bisa sampai kepada hakikat atau hakikat yang sebenarnya. Tapi kalau hanya bertumpu kepada akal semata, ya bisa jadi orang itu akan menjadi ateis, bahkan jauh dari agama atau Tuhan. Jadi itu mungkin saya buka dulu pertanyaan, silakan mungkin ada yang mau bertanya. Ya. Apa perbedaan filsafat dan tasawuf? Ya. Lantas apa perbedaan filsafat dengan tasawuf? Kalau kita perhatikan di sini, filsafat itu berasal dari bahasa Arab. Ini ada yang berpendapat bahwa filsafat berasal dari bahasa Arab, falsafah, yang dikaitkan dengan Sofia. Jadi falsafah itu juga asal katanya Sofia, yang berarti bijaksana. Kata Sufi juga disebut bagi orang yang ahli berfilsafat atau bertasawuf. Jadi tasawuf dengan falsafah itu punya kemiripan kosakata. Karena falsafah itu filo dan Sofia itu kebijaksanaan.
tasawuf atau sufi tidak dari kata sufia, itu berarti kebijaksanaan. Jadi filsafat dan agama ini mempunyai tujuan yang sama, tetapi metodenya yang berbeda. Kalau filsafat yang menggunakan metode demonstratif atau penalaran dengan cara mendalam, kritis dan radikal. Kalau tasawuf yang menggunakan metode intuitif dengan kontemplasi, meditasi, itu dengan hati nurani. Jadi tujuannya sama, cuma metodenya yang berbeda. Jadi itu sedikit perbedaan antara filsafat dan tasawuf. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang makna filsafat dalam terminologi. Pertama, menurut filosof Yunani, Plato mengatakan bahwa filsafat adalah pengetahuan tentang segala yang ada atau ilmu yang mencoba untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran yang sebenarnya. Yaitu ingin mengetahui tentang sesuatu yang sebenarnya atau hakikat dari suatu kebenaran, hakikat yang sebenarnya. Kemudian Aristoteles mengatakan filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Misalkan alam raya ini dari mana asal muasalnya, siapa yang menciptakan, dan akan bermuara kemana. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dimunculkan dalam filsafat. Kemudian menurut filosof Muslim, pertama tinggi filsafat adalah pengetahuan tentang hakikat segala sesuatu menurut kemampuan manusia atau dikotriko keadilannya. Jadi ingin mengetahui hakikat dari segala sesuatu menurut kemampuan manusia. Dan objek kajian filsafat itu ada 3. Pertama adalah alam, yang kedua Tuhan, dan manusia. Jadi 3 hal itu dicari kebenarannya menurut kadar kemampuan manusia. Kemudian Al-Farabi juga mengatakan filsafat adalah mengetahui semua yang wujud karena ia wujud. Al-ilmu bil mawjudat bima mawjudat. Dan yang terakhir dari filosof barat modern yaitu René Descartes. René Descartes ini disebut juga sebagai bapak filosof modern. Dia mengatakan bahwa filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Jadi itu definisi yang disampaikan oleh para filosof mulai dari Yunani, kemudian filosof Muslim dan filosof modern. Jadi kesimpulannya, maka filsafat adalah sikap seorang yang cinta kebijaksanaan, mendorong pikirannya untuk terus-menerus maju dan mencari kekuasaan pikiran. Jadi dia akan mencari sampai memuaskan pikirannya. Tidak merasa dirinya ahli, tidak menyerah pada kemalasan, terus dia belajar, terus-menerus mengembangkan penalarannya untuk mendapatkan kebenaran sampai memuaskan dirinya. Maka secara umum filsafat adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada. Tadi disebutkan al-ilmu bil mawjudat bima mawjudat. Dengan cara berpikir teliti, cermat, menyeluruh, bebas dan mendalam untuk mendapatkan hakikat yang dapat dipakai sebagai pegangan hidup manusia agar tercapai yang damai, kehidupan yang damai dan sejahtera. Jadi semua ilmu yang dipelajari dalam filsafat tujuannya adalah satu, yaitu mencapai kehidupan yang damai dan sejahtera, bukan untuk merusak, bukan untuk yang lain. Jadi itu definisi filsafat dalam etimologi dan terminologi. Kita akan lanjutkan minggu depan. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Untuk filsafat secara kesimpulan dari filsafat itu adalah ilmu yang membahas segala sesuatu yang ada. Baik itu dalam artian berpikir memikirkan sesuatu yang ada secara umum. Lantas bagaimana dengan adanya agama Islam yang dimana kalau semisal kita tidak dibatasi untuk berpikir, untuk membahas, untuk berfilsafat, kita bisa menjadikan seorang diri itu menjadi ateis dan sebagainya. Dalam artian luar dari Islam. Ya, makanya ciri-ciri berpikir filsafat itu adalah berpikir secara bebas. Jadi bebas artinya tidak terikat oleh agama, tidak terikat oleh budaya dan tidak terikat oleh sosial dan norma. Maka karena kita ingin beragama Islam dan kita pasti kita akan terikat dengan norma-norma dalam agama Islam. Jadi kebebasan itu terikat
kita menemukan banyak yang menjadi ateis dengan berfilsafat. Dan dalam bukunya Mulia Negara disebutkan sampai 60% para filosof modern menjadi ateis dengan keilmuannya, dengan filsafatnya. Dan kita tidak menemukan satu tokoh pun atau seorang filosof pun dalam dunia Islam yang menjadi ateis. Jadi ada perbedaan. Makanya kita kembali ke yang tadi. Kalau berfilsafat menggunakan metode berpikir akal semata, maka bisa jadi orang itu akan mengantarkan dirinya kepada hal-hal ateis atau ateisme. Tapi kalau berfilsafat menggabungkan antara akal dan hati nurani atau metode demonstratif dengan intuitif akal dan hati nurani, maka orang itu pasti akan diikat dengan agamanya, karena agama sejatinya adalah perenungan atau keyakinan yang dijalankan melalui intuitif atau hati nurani. Jadi kebebasan berfilsafat tidak sebebas-bebasnya, tapi terikat oleh agama yang kita ada. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Jika tidak ada